Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pelajaran kelas 9 ya. Ini akan bersama dengan Bu Diah Tuti Warantias, bisa dipanggil dengan Bu Diah. Kita akan belajar tentang pilihan karir setelah lulus SMP ya, dengan tujuan dapat memahami kemampuan, minat, dan bakatnya sehingga dapat menemukan pilihan studinya. Nah, kita ice breaking dulu ya. Kita mau bermain-main untuk mencairkan kebekuan kita saat ini. Ya, coba tebak ini gambar apa? Ya, apa yang kalian lihat di gambar ini ya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu, dapatkah kalian menemukan orang pada gambar tersebut? Nah, ini dia. Nomor 1, kalian bisa menebak, oh ini ada pohon, ini ada burung, ini ada awan, ini ada tanah, ada rumput, dan lain sebagainya. Lalu, pertanyaan kedua, apakah ada orang di dalamnya? Ya, gambar orang. Ini adalah gambar orang. Ini mulut, ini mata. Ya, ini adalah gambar seseorang. Yang selanjutnya, di sini ada persepsi. Sekolah itu menjadi tempat untuk mengembangkan kapasitas intelektual, sosial, dan kejuruan atau karir. Selain itu berpengaruh besar dalam perkembangan remaja. Siswa dapat pengetahuan yang benar dan tepat mengenai perubahan fisik dan psikologis, serta membantu memahami tugas-tugas perkembangan. Banyak pilihan sekolah setelah lulus SMP. Untuk itu, kita perlu mempelajari, memahami sekolah lanjutan, supaya kita dapat menentukan karir masa depan kita. Nah, ini ada skema dari lulusan atau setelah lulus SMP kalian mau kemana? Ke SMA, ke SMK, atau kursus, setelah itu kerja. Kalau ke SMA dan ke SMK, di sini ada perbedaannya. Di SMA biasanya memang harus kuliah terlebih dahulu. Jadi setelah SMA ke perguruan tinggi baru masuk ke dunia kerja. Nah, di situ nanti kita akan menemukan karir kita. Nah, setelah SMP kita masuk ke SMK, maka nanti akan ada setelah SMK banyak sekali pilihan yang akan kalian pilih. Mau ke perguruan tinggi, mau bekerja, mau kursus, atau mau berwirausaha. Jadi di sini kalian juga bisa langsung ke dunia kerja, bisa langsung memperoleh karir. Nah, bagi siswa dari SMP yang memasuki kursus, maka biasanya orientasinya mereka akan bekerja atau langsung ke dunia kerja. Nah, itu. Nah, bagi kalian semua, setelah SMP, kalian mau melanjutkan kemana? Di sini ada pilihan sekolah. Ke pendidikan umum atau ke pendidikan kejuruan. Nah, di sini dari tujuannya SMA, SMK, dan kursus itu adalah untuk melatih kemampuan kalian atau keterampilan kalian secara lebih lanjut. Di sini ada perbedaannya. Kalian masuk di SMA ataupun di SMK ataupun di pelatihan training. Ya, pada prinsipnya tujuannya sama. Namun, jika kalian memasuki sekolah yang berbasis agama, entah agama apapun, maka kalian akan mendapat pelajaran tambahan berupa pendidikan keagamaan. Ya, berbeda dengan di sekolah negeri biasanya bersifat
umum pelajarannya. Nah, di sini antara SMA dan MA, ya, di sini ada kriterianya, ada mulai dari praktek, materi, prospek studi lanjut, jurusan peminatan, peluang kerja, biaya, karakternya bagaimana, kalian bisa pelajari di situ. Nah, informasi SMA, ya, pertimbangan-pertimbangan memilih sekolah di SMA. Di SMA sendiri ada 3 jurusan. Jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Nah, di dalam pertimbangan masuk ke SMA, kalian harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, cita-cita atau impian kalian nanti apa? Yang kedua, minat dan bakat kalian apa? Kemampuan akademiknya bagaimana? Bagaimana dengan kemampuan ekonomi orang tua, biaya, buku, seragam, dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang namanya mengenal boarding school, ya. Boarding school itu apa? Yaitu sekolah berasrama atau pondok. Mungkin kalian yang masuk ke MA dan sejenisnya itu biasanya ada boarding school, ya, atau sekolah yang ada asramanya. Itu tergantung pilihan-pilihan. Maka di sini nanti kita akan belajar pilihan-pilihan kalian itu. Nah, tips memilih sekolah. Jadi kalian memilih sekolah tidak hanya asal memilih sekolah. Kalian harus pertimbangan hal-hal berikut. Misalnya reputasi, ya. Jadi sekolah itu yang dimiliki apa? Kualitasnya apa? Reputasinya bagaimana? Kelulusannya baik atau tidak baik? Metode pengajarannya bagaimana? Nah, di situ kalian akan memahami itu. Yang kedua, status akreditasinya. Akreditasinya apa? A, B, C, dan lain sebagainya. Fasilitasnya. Fasilitasnya, komputernya masuk atau tidak, banyak atau tidak, ya. Fasilitas olahraganya penuh atau tidak. Prospek lulusannya bagaimana? Ya. Biaya pendidikannya mahal atau tidak? Prestasinya, anak-anak yang lulus bisa memasuki perguruan tinggi yang terkenal atau tidak. Nah, biasanya itu hal-hal yang kalian pikirkan sebelum memilih sekolah, ya. Jarak tempuhnya, jauh dekatnya. Nah, ini kelompok peminatan jurusan, ya. Di SMA ini tadi ada IPA, IPS, bahasa, pertimbangannya tadi ini. Lanjut. Nah, di sini dikelompokkan. Misalnya kalian masuk jurusan IPA, biasanya harus kuat di mata pelajaran ini, matematika, biologi, fisika, kimia. Nah, jika kalian masuk di IPS, SMA IPS, berarti harus menguasai mapel ini. Sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. Nah, kalau di kelas bahasa, jurusan bahasa, kalian harus memahami bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, antropologi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, prospek kuliahnya bagaimana? Kalau IPA, biasanya lebih ke sains, ya. Lebih ke sains, teknik, kesehatan, kedokteran, pertanian, kehutanan, perikanan, ya, komputer. Bisa masuk nggak Bu di psikologi? Bisa. Dari SMA IPA bisa masuk ke psikologi. Dan juga jurusan IPS bisa ngambil bidang ilmu ekonomi, hukum, psikologi, filsafat, pariwisata, dan lain sebagainya. Untuk yang bahasa di sini, ya. Prospek karirnya nanti, nah, sekali, ya. Oke.
Nah, di sini tips peminatan di SMA. Kenali bakat minatmu sendiri ya. Kamu minat tidak di SMA? Ya, buktikan, konsultasikan dengan guru B kamu. Kamu mau jurusan yang mana? Selanjutnya, nah ini ada beberapa pendapat tentang kriteria keunggulan sekolah. Ya, tadi ya sudah disinggung keunggulan bidang akademik, olahraga, keterampilan, sarana prasarana, akreditasi, kelulusan ya. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kalian. Nah, sekarang kita memasuki ke informasi SMK ya. Sekolah Menengah Kejuruan. Biasanya pertimbangan dalam memilih sekolah SMK, satu, lebih mengutamakan kekhususan dan keterampilan atau keahlian baik dalam teori maupun prakteknya. Jadi ini memang khusus anak-anak diajari atau istilahnya diberi pengetahuan bahwa setelah SMK mereka akan diberi keterampilan-keterampilan yang jurusannya ke arah pekerjaan. Ya, intinya begitu. Selanjutnya, nih ada. Ini jurusannya banyak sekali ya. Pariwisata, manajemen perikanan, agrobisnis, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah ini banyak sekali jurusannya ya. Kalian bisa lihat ini ya. Teknologi rekayasa, banyak sekali. Ya. Kesehatan, agrobisnis, agroteknologi, teknologi informasi dan komunikasi, banyak sekali. Perikanan, kelautan, bisnis manajemen, seni dan kerajinan. Nah, di sini ada tips memilih program kompetensi keahlian ya. Pilihlah sesuai dengan bakat minatmu sendiri. Cita-cita yang kamu inginkan, konsultasikan dengan guru, konselor atau guru BK atau orang tua. Ya, pilih sesuai dengan yang kamu inginkan, jangan pilihan orang lain. Kalau menggunakan pilihan orang lain, maka kamu akan merasa terpaksa. Ya, tidak melakukan dengan sepenuh hati. Oke, selanjutnya slide terakhir. Nah, ini. Tadi ya sama dengan pemilihan ke jalur SMA. Ya, jadi reputasi sekolah, status akreditasi kalian harus pertimbangkan. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak presentasi dari Ibu. Silakan kalian, tugasnya adalah memberikan komentar cita-cita kalian setelah lulus SMP. Kalian mau ke SMA atau ke SMK, itu ada tugasnya ya. Jadi nanti kalian mengisi di kolom komentar di bawah tugas kalian masuk di SMK atau di SMA. Tinggalkan jejak kalian dengan memberi komentar. Itu ya, terima kasih.